Metode input dari kelompok 7. Tentang pengertian input dan fungsi input. Yang pertama, pengertian input. Input adalah perangkat masukan yang diproses sesuai dengan portnya masing-masing untuk memasukkan data atau perintah dan diproses pada komputer. Yang kedua, fungsi input. Input berfungsi untuk menerima masukan data dari perangkat luar dan disambungkan menuju mikroprosesor untuk menjadi sebuah informasi. Untuk perangkat input, pertama itu ada keyboard. Keyboard atau papan ketik adalah perangkat input yang sangat penting. Keyboard ini sama seperti mesin ketik karena memiliki fungsi untuk memasukkan informasi berupa teks, huruf, atau angka dengan cara mengetik. Yang kedua itu ada mouse. Mouse berfungsi sebagai alat petunjuk saat mengoperasikan komputer. Mouse yang tergolong dalam input device yang menerima input dengan gerakan menekan tombol dan mengulang ke atas ke bawah untuk memilih teks. Yang ketiga itu ada light pen. Light pen atau pena cahaya adalah alat input untuk layar sentuh yang menggantikan tangan untuk menggambar teknis atau grafis. Perangkat input bagi komputer. Pertama, keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Kedua, mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan. Fungsi alat ini adalah perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. 3. Touchpad. Unit ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini menggunakan sebagai pengganti mouse. Keempat, light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar yang dengan monitor. 5. Scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Dari memori komputer selanjutnya disimpan dalam hard disk ataupun floppy disk. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat input pada handphone. Yang pertama ada keypad, komponen masukan untuk membuat kombinasi yang tersambung ke CPU. Berfungsi membangkitkan getaran multifrekuensi yang merupakan kode digital berupa huruf, angka, dan tanda baca. Yang kedua, micro alat input untuk memasukkan suara ke dalam handphone. Bekerja dengan cara mengubah getaran suara menjadi getaran listrik audio analog. Yang ketiga ada kamera sensor optik menangkap gambar atau objek untuk kemudian diolah oleh bagian rangkaian dan dimasukkan ke handphone. Yang keempat ada Visco, merupakan IC yang berguna pada proses penerimaan sinyal dari operator. Yang kelima ada Genepad, alat input pada mobil maupun pada tablet dan merupakan tipe controller pemain video yang mengutamakan menggunakan jari. Yang keenam ada Stylus Pen, pada dasarnya adalah alat input digunakan dalam menjalankan gadget layar sentuh. Materi cara kerja perangkat input. Alat input yaitu sejumlah komponen atau alat yang digunakan user untuk memasukkan data ke dalam komputer untuk diproses lebih lanjut agar menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Berikut adalah beberapa contoh cara kerja alat input. Yang pertama, cara kerja dari keyboard. Tombol keyboard ditekan. Ketika tombol ditekan, maka tombol tersebut akan menekan sebuah karet yang ada di bawah tombol. Controller mengirim kode untuk tombol yang ditekan ke buffer. Keyboard yang tugasnya mentransmisikan bentuk-bentuk kode biner. Keyboard mengirimkan interrupt request ke software.
Sistem dan sinyal yang ditransmisikan akan berbentuk kode binar. Sistem merespon interrupt dengan membaca kode dari buffer, keyboard, dan data. Yang berbentuk binar tersebut akan digenerate oleh chip komputer. Sistem mengirim kode ke CPU. Setelah kode binar digenerate, maka kode akan tampil kembali menjadi bentuk huruf yang sama seperti tombol yang ditekan pada keyboard. Metode selanjutnya adalah metode input IMEI. Editor metode input adalah kontrol pengguna yang memungkinkan pengguna memasukkan teks. Setelah menginstal IMEI yang diinginkan, pengguna dapat memilih IMEI yang akan digunakan dari setelan sistem, lalu menggunakannya di seluruh sistem. Hanya satu IMEI yang dapat diaktifkan. Alat input secara langsung dan tidak langsung. Contoh alat input langsung. 1. Mouse. Masukan yang dilakukan oleh sebuah mouse pada komputer adalah menggeser kursor dan melakukan scroll atau menaik turunkan halaman pada komputer. 2. Keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Contoh alat input tidak langsung. 1. Key punch. Alat untuk memasukkan data. Operator memasukkan data yang akan dipindahkan terlebih dahulu ke dalam bentuk media punch card atau kartu plong. 2. Key to tape. Alat ini memungkinkan operator untuk merekamkan data ke media penyimpanan luar pita magnetik sebelum diproses ke CPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.